Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang kelahiran Isa Al-Masih berdasarkan Al-Quran. Oke, kita mulai aja ya. Yuk kita baca Al-Quran Surah 3 ayat 42-48 dan Al-Quran Surah 19 ayat 16-34. Namun, sebelum itu, perlu kita ketahui bersama bahwa teks yang akan dibacakan diterjemahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ketika teman-teman membaca dan mendengar kata-kata yang ada di dalam tanda kurung, ketahuilah bahwa kata yang ada di dalam tanda kurung itu sebenarnya tidak ada di dalam teks asli. Kata-kata yang ada di dalam tanda kurung itu adalah penambahan yang dilakukan oleh penerjemah. Oke, kita baca sekarang ya. Dan dalam kurung ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam." Dalam kurung pada masa itu. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, dalam kurung Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melempar pena mereka dalam kurung untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Dalam kurung ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, dalam kurung firman darinya, dalam kurung yaitu seorang putra, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan, dalam kurung kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia dalam kurung sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh." Dia dalam kurung Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia dalam kurung Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu. Dan Dia dalam kurung Allah mengajarkan kepadanya dalam kurung Isa kitab, hikmat, Taurat, dan Injil." Al-Quran Surah 19 ayat 16-43. Dan ceritakanlah dalam kurung Muhammad kisah Maryam di dalam kitab, dalam kurung Al-Quran. Dalam kurung, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, dalam kurung Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir dalam kurung yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami dalam kurung Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia dalam kurung Maryam berkata, "Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa." Dia dalam kurung Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Dia dalam kurung Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang dalam kurung laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina." Dia dalam kurung Jibril berkata, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda dalam kurung kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang dalam kurung sudah diputuskan." Maka dia dalam kurung Maryam mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan,
memaksanya dalam kurung bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia dalam kurung Maryam berkata, "Wahai, betapa dalam kurung baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Maka dia, dalam kurung Jibril, berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya dalam kurung pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernasar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Kemudian dia, dalam kurung Maryam, membawa dia, dalam kurung bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, dalam kurung kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Maka dia, dalam kurung Maryam, menunjuk kepada dalam kurung anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Dia, dalam kurung Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab, dalam kurung Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku dalam kurung melaksanakan sholat dan dalam kurung menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa putra Maryam, dalam kurung, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Nah, buat teman-teman yang sudah baca Alkitab, pasti menyadari bahwa kisah kelahiran Isa Al-Masih mirip dengan kelahiran Yesus Kristus, tetapi ada beberapa hal yang tidak sama. Di dalam Alkitab, Yesus lahir di kandang domba Betlehem. Sedangkan di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih sepertinya lahir di bawah pohon kurma. Pohon kurma termasuk keluarga pohon palem yang nama biologinya Arecaceae, seperti halnya pohon kelapa dan pohon sawit. Nah, selain itu, kisah Isa berbicara ketika masih dalam ayunan tidak ada di dalam Alkitab. Namun, yang menarik adalah kisah Yesus berbicara ketika masih bayi itu terdapat di dalam beberapa buku yang disebut apokrifa. Apokrifa adalah kisah tentang Yesus yang ditolak oleh gereja. Di dalam bahasa Islam, bisa dikatakan apokrifa kurang lebih artinya doif atau palsu. Nah, sekarang kita akan membaca bab 20-21 dari kitab apokrifa yang disebut Injil Pseudo Matius. Injil Pseudo Matius ini disebut juga Injil masa kecil oleh Matius. Injil Pseudo Matius ini bukan Injil Matius yang ada di dalam Alkitab. Mereka tidak ditulis oleh orang yang sama. Karena Injil Matius diperkirakan ditulis pada tahun 70 Masehi, sedangkan Injil Pseudo Matius diperkirakan ditulis pada tahun 600 Masehi. Jadi, Injil Pseudo Matius ditulis lebih dari 500 tahun setelah kebangkitan Yesus. Injil Pseudo Matius dimulai dari cerita tentang Yoakim dan Ana. Yoakim dan Ana adalah orang tuanya Maria ibu Yesus. Di situ terdapat cerita tentang kelahiran Maria ibu Yesus, bagaimana dia melayani sebagai perawan di bait suci, bagaimana Yusuf diundi menjadi suami Maria, bagaimana Maria dihakimi karena hamil, sampai cerita Yesus di sekolah. Nah, menurut teman-teman, bagaimana penulis Injil Pseudo Matius bisa tahu apa yang terjadi 600 tahun sebelum dia lahir?
Kalau kamu berkata bahwa Muhammad bisa tahu tentang kisah Maryam dari malaikat Jibril, bagaimana jika saya katakan bahwa penulis Injil Pseudo Matius juga tahu dari malaikat Jibril? Wah, orang ini bisa tahu apa yang terjadi 600 tahun yang lalu. Dia pasti mendapatkan wahyu dari malaikat. Kalau kamu tidak bisa terima bahwa penulis Injil Pseudo Matius tahu dari malaikat, seharusnya kamu juga tidak terima bahwa Muhammad tahu dari malaikat. Injil Pseudo Matius dan Al-Quran sama-sama ditulis pada tahun 600-an. Injil Pseudo Matius dan Al-Quran sama-sama bukan saksi mata. Itu sebabnya Injil Pseudo Matius dan juga Al-Quran ditolak oleh gereja. Injil Pseudo Matius adalah khayalan si penulis, sama seperti kisah Sun Gokong. Mereka terinspirasi dari cerita yang ada sebelumnya. Jadi, pada abad ke-7, beredar buku-buku dongeng yang bisa kita setarakan dengan komik pada zaman sekarang mengenai masa kecil Yesus yang tidak ada di dalam Alkitab. Mereka cukup populer karena banyak orang yang penasaran dengan apa yang terjadi ketika Yesus masih anak-anak. Oke, yuk sekarang kita baca Injil Pseudo Matius bab 20-21. Ini adalah kisah ketika Yesus dan Maria dibawa oleh Yusuf ke Mesir. Dan terjadilah pada hari ketiga perjalanan mereka, ketika mereka sedang berjalan, Maria yang diberkati lelah karena panas matahari yang berlebihan di padang pasir. Dia melihat pohon palem, lalu berkata kepada Yusuf, "Biarkan aku beristirahat sebentar di bawah naungan pohon ini." Karena itu, Yusuf bergegas membawa dia ke pohon palem dan membuatnya turun dari binatangnya. Ketika Maria yang diberkati sedang duduk di sana, dia melihat dedaunan pohon palem yang penuh dengan buah. Dia berkata kepada Yusuf, "Saya berharap untuk mendapatkan sebagian dari buah palem ini." Yusuf berkata kepadanya, "Saya sudah duga kamu akan mengatakan itu ketika kamu melihat seberapa tinggi pohon palem itu, dan kamu berpikir untuk memakannya. Saya lebih memikirkan kekurangan air, karena kulit kita sekarang kosong, dan kita tidak punya apa-apa untuk menyegarkan diri kita dan ternak kita." Kemudian, si anak, Yesus, dengan wajah gembira, berbaring di pangkuan ibunya dan berkata kepada pohon palem itu, "Oh pohon, tekuklah cabang-cabangmu dan segarkan ibuku dengan buahmu." Setelah kata-kata itu, pohon palem itu menekuk ke bawah sampai ke kaki Maria yang diberkati. Lalu mereka mengumpulkan buah yang dengannya mereka semua disegarkan. Setelah mereka mengumpulkan semua buah itu, pohon itu tetap membungkuk, menunggu perintah untuk berdiri dari Dia yang memerintahkannya untuk membungkuk. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah hai pohon palem, dan jadilah kuat. Jadilah pendamping pohon-pohonku yang ada di Firdaus Bapakku. Terbukalah air yang tersembunyi di dalam bumi dari akar-akarmu, dan biarlah air mengalir agar kami puas darimu." Pohon itu segera bangkit. Lalu dari akarnya muncul mata air yang sangat jernih, sejuk, dan berkilau. Ketika mereka melihat mata air itu, mereka sangat bersukacita dengan gembira. Mereka dengan semua ternak dan binatangnya menjadi puas. Oleh karena itu, mereka mengucap syukur kepada Dewata. Pada hari berikutnya, ketika mereka hendak berangkat dari sana dan memulai perjalanan, Yesus menoleh ke pohon palem dan berkata, "Aku memberikan keistimewaan ini kepadamu, hai pohon palem, yaitu salah satu cabangmu akan dibawa pergi oleh malaikatku dan ditanam di Firdaus Bapakku. Dan berkat ini akan aku berikan kepadamu, yaitu akan dikatakan kepada semua pemenang dalam pertandingan, kamu telah mencapai pohon palem kemenangan." Sementara dia berbicara demikian, mendadak seorang malaikat Tuhan muncul dan berdiri di atas pohon palem itu. Dia mengambil salah satu cabangnya, lalu terbang ke surga dengan cabang di tangannya. Ketika mereka melihat ini, mereka tersungkur dan menjadi seperti orang mati. Lalu, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa hatimu dikuasai ketakutan? Apakah kamu tidak tahu bahwa pohon palem yang telah kubuat pindah ke Firdaus ini
akan dipersiapkan bagi semua orang kudus di tempat kesenangan, seperti Dia telah dipersiapkan bagi kita di tempat padang gurun ini. Lalu, mereka dipenuhi dengan sukacita, dan mereka semua bangkit dengan dikuatkan. Nah, kita bisa melihat bahwa Al-Quran terinspirasi oleh Injil Pesudo Matius. Namun, ada beberapa hal yang berbeda, seperti tidak ada Yusuf dan berbeda waktu kejadian. Hal ini bisa dimaklumi karena Al-Quran juga bingung tentang Maria ibu Yesus dengan Miriam anak Amran saudara Harun. Al-Quran menyangka Maria ibu Yesus dan Miriam anak Amran saudara Harun adalah orang yang sama. Padahal jarak antara Maria ibu Yesus dengan Miriam saudara Harun berbeda sekitar 1500 tahun. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Bagaimana kalau Pak RT aja yang mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Ih, kan saya kagak bisa. Paman ente aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, عمي اقرأ الدعاء تفضل. أنا لا أستطيع أقرأ الدعاء يا سعيد لأنني لم أتوب إلى الله وأني أخاف إن دعائي لا يتقبل الله ولو كان هو بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ما هذا؟ نحن نتكلم هم يقولون آمين أستغفر الله العظيم. آمين. كيف الحال هذا؟ ما شاء الله. آمين. أنتم كلكم جاهلون لا تفهمون العربية. نحن نتكلم وأنتم تقولون آمين. آمين 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 يا رب العالمين. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping. Helpless and hungry, lowly, afraid, wrapped in the chill of midwinter, comes now among us, born into poverty's embrace, new life for the world. Who is this who lives with the lonely, sharing their sorrows, knowing their hunger? This is Christ revealed to the world in the eyes of a child of the poor. What child the is stranger this who here lay in to our midst, rest on looking for Mary's shelter lap is among us? Who is angels this greet outcast with we anthems see amidst while the shepherds children watch of God? keeping. Who is this who lives with the lonely, sharing their sorrows, knowing their hunger? This is Christ revealed to the world in the eyes of a child of the poor. So bring him incense, gold, and myrrh. Come, peasant king, to own him, the King of Kings. Salvation brings, let loving hearts enthrone
thirsty, all who seek peace. Bring those with nothing to offer. Strengthen the feeble, say to the frightened heart, fear not. Here is your God.